tugas belajar anak itu lebih banyak dan lebih besar. Makanya kenapa anak lebih banyak tidur bayi, karena memang dia belajar tentang hidupnya ya di masa itu, di masa 0 sampai 6 tahun. Kita mah cuma sisa aja lah. Bahkan ketika kita belajar tentang pendidikan anak usia dini, kita tuh jadi kayak mengenal diri kita sendiri. Sekarang itu adalah bentukan kita yang ujung-ujung pas kontekan sudah jadi dosen, bro. ajaib kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para milenial sakti, para pemberi misteri, dan para pecinta hikmah. Sekarang saya menyusul satu orang yang patut dihargai, yang patut diapresiasi karena keberadaannya yang langka. Kenapa saya bilang langka ya? Karena mungkin yang menonton tidak akan bisa mendebak siapa beliau gitu dan apa profesinya sampai bisa masuk ke jajaran milenial sakti di kota Tasikmalaya. Wow. Oke. Bu. Bu. Oh iya, lupa dek. Bisa diperkenalkan diri, nama gitu, siapa? Nama Konita aja. Konita aja. Konita aja, tapi ada gelar di belakang. Sombong. Sombong. Kan aku anak sombong. Ya. Di sini aku mau menciptakan image anak sombong. Oke, siap. Tapi di belakangnya ada gelarnya kan. Ini panjang. Oke, kalau boleh tahu apa gelarnya? Simple aja sih, MPD aja. MPD. MPD tuh. Kecil-kecil MPD ya? Iya, kecil-kecil MPD. MPD, bro. Enggak nanya umur aku berapa. Ayah, nama umurnya berapa? Kira-kira berapa? Kok nama umurnya? Gak usah nama gitu. Umurnya 18 plus Plusnya yang banyak. 10. 28. 28. Oke. Pasti gak bakalan nyangka sih sebenarnya. Beliau namanya Konita, gelarnya MPD, usianya 28. Kenapa? Ya, kalau saya juga masih termasuk ya milenial. Enggak. Baby boomers. Milenial tuh usia berapa seberapa sih? Berapa ya? 90-an? 90-an sampai 2000, ya 90-an. Anak berarti Anda? Saya 90. Baby boomers. 90 kurang 1. 89. Masuklah. 32 masuk kan ya? Enggak. Aron masuk tuh sih. Milenial itu 2000-an. 90-an sampai 2000-an kan? 95-an sampai 2000-an. Jadi sebetulnya aku juga bukan milenial banget sih. Tapi kalau dilihat dari dulu saya pernah ya gampang ngobrol dulu ya. Apa ya? Petani milenial. Kalau nggak salah syaratnya itu sampai 39 usianya. Oh, saya bilang pasti saya masih masuk nih milenial gitu. Saya 32, bro. Jangan harap masuk milenial. Mau ban. Udahlah. Oke. Perlu diketahui Ibu, saya jadi resmi ya karena memang belakangnya itu yang membuat saya terpana itu. MPD ya banyak, MPD banyak ya kan? MPD banyak. Tapi yang sukses sedikit. Oh, ya. Image sombongnya datang. Tapi yang sukses sedikit, benar ya. Beliau adalah dosen. Gak sembarang dosen juga ya. Karena yang dosen juga banyak, benar gak? Yang dosen banyak, yang honorer banyak dosen. Yang di negeri sedikit. Ya itu dia. Yang PNS-nya yang di negerinya yang sedikit. Beliau. Maaf ya. Maaf ya saya sombong. Beliau dosen di Universitas Indonesia. Benar? Pendidikan Indonesia. Oh iya, lupa satu P-nya ya. Berubah total itu. Universitas Pendidikan Indonesia. Cabang atau apa sih? Enggak, kampus Tasikmalaya kayak fakultas. Kampus Tasikmalaya. Di fakultas. Enggak, fakultasnya kampus Tasik, sejajar sama fakultas kampusnya. Oh. Sejajar sama fakultas sebenarnya. Yang di Tasikmalaya lah intinya. Beliau adalah salah fakultas. satu dosen di UPI yang ada di Tasikmalaya. Coba lihat nih. Kenapa
benar-benar milenial sakti ini. Bukan MPD, bukan sembarang MPD. Karena beliau jadi dosen. Dosen bukan sembarang dosen. Beliau dosennya di negeri. Bukan honorer lagi ya sekarang. Bukan, pegawai tetap. Kita pegawai tetap. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih. Ibu, jangan ibu ya. Neng. Neng Mbak tuh ya? Enggak, Neng aja. Neng aja lah. Oke. Neng Konita. Neng Konita. Pernah kepikiran gak sih waktu SMA gitu ya, jadi dosen gitu? Apalagi dosen yang ya berarti masuk dosen tuh udah berapa tahun sekarang jadi dosen? Dari kalau mulai masuk ke kampus dari tahun 2018, lulus tahun 2018. Lulus S2 2018, mulai masuk ke kampus tapi asisten. Di tahun 2019 awal diangkat jadi pegawai tidak tetap atau mungkin honorernya ya. Nah, 2020 baru ada seleksi pegawai tetap, lolos jadi pegawai tetap di 2020, berarti sekarang 2021. Oh, sudah 21 tahun ya tetapnya. 2019 ya. Pernah kepikiran gak sih jadi dosen gitu? Enggak dong. Awalnya pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Dokter cilik. Enggak. Aku dulu nggak tahu mau jadi apa. Anak labil yang taunya main drakor gitu ya. Enggak, dulu nggak ada drakor. Dulu main teater kan dengan anda-anda. Kebetulan sebut kita tuh kali. Jadi intinya ya udahlah karena emang sudah disebutin. Ya tuh harus membuka background dulu. Okay. Kenalnya dari mana? Oke. Ya sebenarnya sih saya kenalnya sama beliau tuh ketika beliau masih SMA ya. Setelah itu SMA sampai kuliah masih kontekan. Dan terakhir juga kontekan terakhir juga nggak lama ya. Dan ujung-ujung waktu S2 saya kontekan sama beliau ketika S2. Setelah beres lulus S2 nggak ada kontekan lagi. Ujung-ujung pas kontekan sudah jadi dosen bro. Ajaib kan? Iya bener. Ajaib bener. Saya benar-benar tidak nyangka, makanya pas datang ke sini juga ini dosen. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, maaf. Dulu aku anak labil, sekarang aku. Oke, kita ngomongin akademis lah ya, kita udah. Soalnya malu nih. Wah, kok milenial kayak gitu? Enggak, jangan. Nanti kalau mahasiswaku lihat pencitraan hancur. Emang citranya Neng Konita ketika ngedosinin gimana? Citranya apakah dosen yang galak gitu atau dosen yang menyenangkan bagi mahasiswanya gitu? Menyenangkan, tapi enggak usah disebutkan, tapi ya menyenangkan. Kata siapa itu teh? Kata mereka. Jadi nanti barangkali ada mahasiswa yang nonton, bolehlah komen sendiri. Oke, nih khusus buat mahasiswa yang kuliah di UPI jurusan apa? PAUD, PG PAUD. PG PAUD di UPI Kota Tasikmalaya. Tolong, saya ingin tahu sebenarnya sosok Neng Konita yang menjadi dosen di sana itu seperti apa? Apakah beliau termasuk dosen yang menakutkan? Serius nggak menakutkan, tegas. Biasanya kalau orang tegas bikin anak didiknya tegang loh. Nggak apa-apa. Oh, ya berarti itu menakutkan. Yang penting masuk gitu. Oke. Bisa di komen bagaimana sosoknya gitu ketika mengajar. Pernah offline juga kan ya? Maaf, nilai ya. Oh, ancaman. Ada ancaman bagi yang komen. Untuk yang komen positif nilainya ada tambahan plusnya juga. Ini bahaya nih. Kan itu teh. Oke, untuk yang komen boleh, tapi mohon maaf disamakan namanya. Boleh ya? Kembali lagi, ini kok jadi dosen gitu? Kok jadi dosen? Karena dulu mungkin untuk teman-teman yang sekarang juga pernah merasa oh salah jurusan. Dulu pas SMA kan memang kita tidak tahu tuh masa-masanya pencarian jati diri, bukan pencarian jati diri, apa ya, keputusan kita ke depannya akan jadi apa tuh kan SMA lah. Kita mau begini begitu teh di kelas 3 SMA. Dulu nggak tahu mau jadi apa.
mau pengen jadi ini tapi kok kayaknya nggak yakin, mau jadi ini kok kayaknya nggak yakin. Terus orang tua mengarahkan lah untuk ke pendidikan, ke UPI, tapi itu nggak pengen, jadi ya jadilah merasa salah jurusan. Salah jurusan. Tapi bukan berarti ketika kita salah jurusan awalnya memang merasa oh ya sudahlah, hidup saya udah kayak nggak punya mimpi lagi, nggak punya cita-cita lagi, karena yang dijalani kan cita-cita orang tua, harapannya orang tua, bukan cita-citanya sendiri gitu. Tapi ketika dijalani ya ternyata tidak seburuk itu. Ketika kita merasa tidak mentok, sebetulnya masih ada jalan lain gitu. Jadi ketika kita tidak menyukai satu hal, bukan berarti kita tuh harus berhenti. Kan banyak ya teman-teman mahasiswa yang nggak termotivasi kuliahnya karena ini bukan jurusan saya, ini bukan passion saya. Passion itu bukan tentang sekedar apa yang disenangi gitu, bukan hanya sekedar apa yang diinginkan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Jadi meskipun kita nggak pengen, tapi kita bisa cari apa yang kita bisa gitu. Sebenarnya makasih diri deh. Saya termasuk yang merasa salah jurusan. Tetap di pendidikan, kuliah di hukum. Nah, terus gimana? Ya seperti ini, Bu. Jadi sesuatu nggak? Kenapa? Merasa dihukum. Aduh. Oke, terus solusi ketika tadi jurusannya ngambil keguruan ya. Terus merasa awalnya kan merasa salah jurusan tuh. Dan terus bagaimana move on-nya lah kalau bahasa bangkitnya lagi gimana? Bangkitnya lagi? Kan otomatis ketika kita berkuliah gitu ya di S1, terus setelah lulus otomatis kan saya mau gimana gitu kan, otomatis karena awalnya kan salah jurusan tuh, merasa salah jurusan. Tapi kan sudah direncanakan, bukan direncanakan dari awal. Oke, nggak apa-apa kalaupun saya yang masuk ke pendidikan, jadi karena saya memang tidak berniat jadi guru, kayaknya nanti harus lanjut S2, tapi itu baru kayaknya. Nggak kepikir memang benar-benar masuk S2 waktu itu, karena kan dulu kesannya masuk S2 biayanya mahal, harus pinter dan sebagainya. Harus pinter. Terus? Itu ya. Ya, berarti harus pinter tanda tanya. Harus pintar, jadi ya udahlah jalani saja. Jadi intinya mah menjalani dan tetap melakukan yang terbaik gitu, meskipun kita nggak pengen, tapi ya tetaplah menjaga harga diri kalau kita melakukan kalau kita tidak melakukan yang terbaik yang kita bisa, ya kan taruhannya harga diri kita sendiri. Jadi aku tidak melihat lagi ini apa yang aku suka atau enggak, tapi ini tentang harga diri aku gitu. Jadi pas lulus S1 langsung daftar S2? Enggak, mikir dulu, mau kerja dulu, mau itu dulu. Tapi teringat lagi waktu lulus S1 tuh, dulu cita-cita awalnya mau masuk S2, kenapa nggak dicoba? Akhirnya mencobalah dan loloslah. Lolos seleksi untuk S2 di jurusan PAUD. PAUD. Tapi S1-nya PGSD. Iya, itu tuh. Berbeda. Ya, strategi. Oke. Strategi. Jadi kita harus cerdas. Nggak langsung ke PGSD lagi gitu ya, S2 ini. Tadi strategi. Kenapa pilih itu maksudnya? Kenapa pilih PGTK? Peluang. Mempertimbangkan peluang ini di mana nih yang ini. Jadi saya jawabannya nggak mau idealis ketika ditanya kenapa memilih PG PAUD, karena saya ingin mengembangkan pendidikan. Realistis aja lah, saya nyari peluangnya lebih besar di PAUD. Gitu. Berarti sebelum seleksi itu pilih dulu gitu peluangnya untuk di PGSD gitu. Kalau dosen PGSD gimana? Berarti riset dulu gitu. Maksudnya riset tuh pilih dulu. Saya harus jurusan apa di S2 gitu. Dulu awalnya memang maunya pendas, tapi yang mengarahkan adalah dosen pembimbing dulu. Alhamdulillah saya dikelilingi orang baik. Kalau kita baik, dikelilinginya orang baik juga. Dinasehati oleh dosen saya nggak usah masuk ke pendas lagi, karena mau jadi apa nanti sudah banyak pesaing dan sebagainya. Pilihlah jurusan yang memang masih sedikit tapi peluangnya banyak. Akhirnya diarahkan, kenapa kamu nggak masuk PAUD aja, kan di sini di kita punya jurusan PAUD katanya gitu.
Ya sudahlah, saya masuk Dicoba. jurusan PAUD lah. Dicoba Langsung pas lulus PG PAUD di calling. langsung asisten dosen. Wih, Tapi- perjalanan yang mulus sih. Tapi enggak, jadi banyak hal yang dipelajari. Pertama dulu sebetulnya waktu di PGSD kan ada jurusan PG PAUD tuh baru. Kita tuh kayak yang apa sih jurusan Berarti PG angkatan PAUD? pertama ya? Angkatan pertama PG PAUD. Ini udah tahun ke 8, tahun ke 9 berdiri, tahun ke 9. Angkatan pertama berarti? Bukan? Siapanya? Itu, dosen? Dosen angkatan pertama? Enggak lah, Oh, bukan? banyak. Dosen Oh. senior. Oh, untuk PG PAUD, untuk S2 itu udah lama berarti? Udah lama, Oh, kirain teh. angkatan kesekian lah, nggak angkatan pertama banget S2-nya. Tapi masih Baru hitungannya, memang masih baru. oh itu ya. Iya. Pun di Tasik pun jurusan PG PAUD pun baru kan. Dulu waktu kuliah semester pertengahan lah. Semester menuju semester akhir baru ada jurusan PG PAUD. Dulu tuh underestimate banget sama jurusan PG PAUD. Ngapain sih yang pada kuliah PG PAUD? Kerjanya tuh seolah cuman ngapain untuk jadi guru TK aja, untuk jadi guru PAUD aja mesti sekolah S1. Padahal kerjaannya kayaknya kuliahnya cuma nari, cuma tepok-tepok tangan, cuma nyanyi gitu kan. Pokoknya ini banget lah, sombong banget kan. Memang sombong dari dulu. Nah, ketika masuk PAUD S2 ternyata oh kok gini ya? Kok menyadari ternyata yang lebih bahkan dengan keilmuan Penda sebelumnya pun ya apa sih namanya, ilmu kepaudan itu jauh lebih urgent, jauh lebih penting karena memang pondasinya di 6 tahun pertama disebut golden age itu kan di 6 tahun pertama yang akan menentukan kita saat ini. Bahkan ketika kita belajar tentang pendidikan anak usia dini, kita tuh jadi kayak mengenal diri kita sendiri. Sekarang itu adalah bentukan kita yang dulu. Kalau karakter sekarang kita begini, nah kayaknya dulu waktu masa di 0 sampai 6 tahun ada apa nih, gimana, entah itu pengasuhannya, entah itu stimulus dari lingkungannya yang salah atau misalkan bukanlah salah, yang tidak tepat atau usul. Kalau yang sekarang jadi bagus ya mungkin stimulusnya dulu bagus. Kalau sekarang kita mengalami berbagai macam permasalahan, misalkan nih anak perempuan ya yang mudah baperan ke laki-laki, itu tuh kita bisa menggali ke masa kecilnya. Mungkin di masa kecil di usia sekian ketika anak itu butuh sosok ayah, sebetulnya pengasuhan dari sosok ayah anak perempuan itu nggak optimal. Nah sehingga dewasa dia mencari sosok kelaki-lakian, cinta dan perhatian dari laki-laki. Itu basicnya. Dan itu bukan hanya masalah sosial, itu kan terkait emosi, ada lagi terkait kognitif. Di PAUD itu kan pengembangan kognitif, pengembangan bahasa, pengembangan sosial emosional, fisik motorik dan sebagainya. Kita sebetulnya kalau kita mempelajari tentang anaknya Ajo ya, lebih jauh itu tuh kayak anak tuh keajaiban lah. Keajaiban gitu. Kok bisa ada anak yang tiba-tiba ada mulai dari pembentukannya ya, dari ini sampai dia lahir, ketika lahir jadi sampai sekarang kalau dipikir-pikir itu tuh bikin amazed banget. Otak anak itu ketika lahir, ketika di sini tuh udah dirancang sedemikian rupa. Kalau kita ini ke ilmu neuroscience ya, anak belajar bahasa, kok gimana ya, kan dia itu ketika lahir dia menyerap berbagai suara, menyerap berbagai bahasa mungkin bahasa orang tuanya lah, bahasa Indonesia, bahasa belum dari TV, belum ada suara kereta, ada suara motor, ada suara meong dari kucing, ada suara gokok dari anjing, dan suara berbagai macam suara. Tapi kenapa yang dia kenali adalah hanya suara manusia, bahasa yang disampaikan oleh orang tuanya. Berarti kan otaknya memfilter sendiri. Ini yang harus dipelajari itu gimana cara kerjanya. Kenapa dia nggak jadi ngobrolnya meong-meong, karena terbiasa mendengar suara meong gitu ya. Meong kucing dari berbagai banyak suara. Kenapa dia tetap menggunakan bahasanya bahasa manusia? Dia jadi tahu kosakata, dari kosakata dia belajar sendiri grammar. Grammarnya kita kalau belajar bahasa Inggris kan susah belajar grammar. Anak dia belajar grammar sendiri tanpa kita ajarkan tata bahasa.
Itu kan kinerja otak yang luar biasa sebetulnya gitu kalau kita pelajari lebih dalam hal-hal sederhana kayak gitu dari anak. Jadi anak tuh penuh keajaiban masa belajar itu dibanding kita sekarang ya. Justru anak tuh lebih banyak belajar, tugas belajar anak itu lebih banyak dan lebih besar. Makanya kenapa anak lebih banyak tidur bayi, karena memang dia belajar tentang hidupnya ya di masa itu, di masa 0 sampai 6 tahun. Kita mah cuma sisa aja lah. Berarti Kadang ketika kita membuat model, kita membuat metode pembelajaran untuk membentuk karakter anak SMA, yang menerapkan itunya, yang mengajarkan itunya, sistemnya tuh tidak terbentuk secara konsisten, tidak berkomitmen semuanya. Karena itu butuh komitmen dari semua pihak gitu. Akan menghadapi bonus demografi 2045. Jadi sekarang anak yang anak usia dini itu lagi banyak-banyaknya. Jadi nanti di 2045 anak-anak itu kan udah jadi orang dewasa yang akan menjadi penerus bangsa. Nah, pengenalan seperti HP gitu ke anak itu gimana tuh? Boleh. Tapi kita harus sekali lagi butuh ketegasan. Misalkan masalah screen time, kita harus atur maksimal untuk anak usia 3 tahun 1 jam lah.